warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Warga masyarakat Kabupaten Sragen, khususnya warga NU yang kami muliakan, pada pertemuan ini marilah kita mengucapkan syukur hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan rahmat taufik hidayah dan juga sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah telah selalu memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam selalu tersanjungkan hadapan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan corak syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Saya atas nama Rais Suriah PCNU Kabupaten Sragen dan juga mewakili segenap jajaran pengurus PCNU Kabupaten Sragen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan turut berdoa semoga kita semuanya diberikan pahala yang sebesar-besarnya atas apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, dan semoga kita semuanya bisa kembali kepada kesucian, yaitu Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam satu bulan kita semuanya sudah bersama-sama digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenahi diri, memperbaiki diri, sehingga kita bisa menjadi hamba yang muttaqin. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semuanya sebagai orang yang beriman diwajibkan melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Maknanya adalah kita semakin meningkat bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan kita banyak melakukan hal-hal kebaikan, mulai dari puasa itu sendiri, sholat taraweh, tadarus Al-Quran, sedekah, silaturahmi, dan lain sebagainya. Semoga ini semuanya menjadi amal yang istiqomah, tidak hanya kita laksanakan di bulan Ramadan, tapi bisa kita bawa ke bulan Syawal dan selanjutnya di bulan-bulan yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak hanya semata-mata hanya mencari pahala, tapi tentu kita semuanya ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di satu sisi kita membenahi diri dari segi amaliyah-amaliyah yang sudah kita lakukan dan kita istiqomahkan, tentunya kita semuanya juga harus membenahi diri tentang batinnya. Bagaimana kita mengendalikan diri, membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar hatinya bersih. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Idul Fitri
kembali pada kesucian bukan berarti kita semuanya harus terlena, tidak waspada, karena setelah selesai bulan Ramadan justru disitulah ujian akan mulai dilakukan kepada kita semuanya. Bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita bersikap ketika kita mendapatkan gangguan, mendapatkan godaan, sehingga kita semuanya bisa mengendalikan diri atau tidak. Banyak terjadi di masyarakat kita ketika selesai bulan Ramadan, masuk pada bulan Syawal, kita terlena, yaitu berfoya-foya, bersenang-senang yang melebihi batas, sehingga itu justru merugikan pada diri kita masing-masing. Maka Idul Fitri yang perlu kita waspadai adalah bagaimana kita membatasi diri sehingga kita semuanya ini menjadi orang yang terkendali, dalam arti tetap dalam ranah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak melebihi batas-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus apa saja hikmah yang bisa kita petik, kita ambil dari adanya Idul Fitri pada tahun ini? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun hikmah-hikmah di dalam kita melaksanakan Idul Fitri, bahwasanya seorang muslim yang kembali kepada fitrahnya, kembali pada asal mulanya, ini akan memiliki sikap, yaitu pertama, ia tetap istiqomah memegang agama tauhid, yaitu agama Islam. Ia tetap akan berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Esa, dan hanya kepadanya kita memohon, tidaklah pantas ke selain Allah kita memohon dan meminta. Sehingga kita semuanya ketika sudah benar-benar memegang agama Islam dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita semuanya akan terselamatkan ketika sudah pada waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terselamatkan oleh kesyirikan, terselamatkan oleh hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari ia akan selalu berbuat dan berkata yang benar, walau kadang kebenaran itu rasanya sangat pahit. Orang yang bisa mengambil hikmah di dalam Ramadan, berpuasa di dalam Ramadan, akan berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana mengendalikan lisannya, bagaimana mengendalikan perkataannya, sehingga tidak berkata, berucap yang bohong, yang dusta, yang menyakiti orang lain, yang menipu orang lain, yang merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Di sini ada karakter yang perlu kita tiru dari hal bagaimana kita menjaga lisan supaya bisa berkata benar. Walaupun toh benar itu pahit. Artinya ada karakter keberanian. Di dalam menyampaikan hal yang hak, ini perlu keberanian dan perlu kelugasan dan juga perlu kebijaksanaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketiga, ia tetap berlaku sebagai abid. Jadi orang Islam yang sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan bisa menemukan Idul Fitri, tetap harus bisa merasa sebagai abid, yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang selalu taat dan patuh kepada perintahnya. Sebagai contoh, kita harus menghormati kedua orang tua kita, baik orang tua kandung maupun mertua. Jikalau sudah meninggal, berziarahlah ke tempat
makam-makam orang tua kita atau mertua kita atau leluhur kita, untuk mendoakan agar dilapangkan kuburannya dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan berkat ibadah selama bulan Ramadan yang dilengkapi dengan menunaikan zakat fitrah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, karena ibadah puasa Ramadan berfungsi sebagai tazkiyatun nafsi, yaitu untuk mensucikan jiwa, dan zakat fitrah berfungsi sebagai tazkiyatul badan, yaitu mensucikan badan. Maka setelah selesai ibadah puasa dan menunaikan zakat, seorang muslim akan kembali kepada fitrahnya, yaitu suci jiwa dan raganya, suci jiwa dan badannya. Seorang muslim yang kembali kepada fitrahnya, selain sebagai abid, sebagai hamba Allah yang bertakwa, dia juga akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi, peduli kepada lingkungannya, kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada sanak saudaranya, kepada warga masyarakatnya. Beberapa indikator dari gambaran orang yang kembali kepada fitrahnya setelah selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan sebulan lamanya, dan itu akan tampak pada dirinya setelah selesai puasa Ramadan mulai hari ini dan seterusnya. Berarti di sini ada pembangunan karakter, bahwasanya orang yang selesai melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan akan muncul di dalam dirinya sifat sosial yang tinggi, kepedulian yang tinggi terhadap sanak saudara, terhadap tetangga dan warga masyarakatnya. Artinya bagaimana bisa saling hormat menghormati, saling membantu bila ada yang butuh dibantu, saling memberikan kebaikan kepada siapapun yang membutuhkan uluran kebaikan kita semuanya. Namun bila ketiga ciri fitrah tersebut tidak tampak pada diri seorang muslim mulai hari ini dan hari-hari berikutnya, artinya hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan tidak bisa diambil, sehingga tidak bisa melaksanakan ciri-ciri fitrah yang ada di atas, maka jelas seorang muslim dalam berlatih membenahi diri, menggembleng diri dalam puasa bulan Ramadan yang telah dilakukannya selama bulan Ramadan berarti mengalami kegagalan, tidak mendapatkan keberhasilan, sehingga dia tidak mampu kembali pada fitrahnya. Dalam kesempatan berlebaran di hari raya yang suci ini, mari kita satukan niat tulus ikhlas dalam sanubari kita. Kita hilangkan rasa benci, rasa dengki, rasa iri hati, rasa dendam, rasa sombong, dan rasa bangga diri dan apa yang kita miliki hari ini. Mari kita ganti semua itu dengan rasa kasih sayang dan rasa persaudaraan, dengan hati terbuka, wajah yang berseri-seri, serta senyum yang manis. Kita ulurkan tangan kita untuk saling bermaaf-maafan. Kita buka lembaran yang baru sehingga kita bisa mengisinya dengan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekiranya sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya fitini wa dunya wal akhirah. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.